saya. Setiap kali engkau berdoa dan bilang begini, engkau menghina darah Yesus. Itu ajaran sesat. No! Through the laws of the Pope and the doctrines of men, the consciences of the faithful have been miserably vexed and plagued. Will you recant or will you not? Yang kita sembah adalah Allah yang membenarkan kita. Ada satu istilah dalam kekristenan, istilah itu bernama orang benar. Ada banyak orang Kristen tetap gak bisa paham. Makanya ada banyak orang Kristen kalau berdoa gini, Tuhan, aku orang berdosa, hina dina celaka, cacing-cacing tanah yang hanya pantas masuk neraka. Setan di samping sudah bilang, amin, engkau bukan orang berdosa. Maaf pakai istilah saya. Setiap kali engkau berdoa dan bilang begini, engkau menghina darah Yesus. Kalau sudah tanya sama saya, why? Saya memang orang berdosa. Tadinya kita orang berdosa. Waktu darah tertumpah kita menjadi orang benar. Orang benar bukan berarti tidak pernah berbuat dosa. Orang benar bisa kepleset, bisa jatuh, tapi tidak lagi bisa menikmati dosa. Karena ada Roh Kudus yang memberikan pemahaman buat kita. Sehingga setiap kali kita jatuh dalam dosa, sesuatu bergejolak yang bilang, no, saya mesti berbalik, saya mesti bertobat. Karena saya sudah dibenarkan darah Kristus yang sujud, berikan tepuk tangan yang meriah. Saudara-saudara, saya bisa pastikan 59 detik cuplikan itu sudah cukup menunjukkan ketidakmengertian Pak GL atas iman Kristen. Dalam video tersebut, Pak GL memiliki pemahaman bahwa kita bukan orang berdosa, tapi orang benar. Tapi masih bisa jatuh dalam dosa, tapi tetap benar. Saya yakin Pak GL sendiri sebenarnya tidak mengerti dengan benar apa yang sebenarnya dia mengerti. Di sini saya harus katakan bahwa Pak GL salah ketika berkata bahwa orang yang berdoa mengaku dosa itu menghina darah Kristus. Karena Alkitab sendiri dengan tegas berkata dalam pertama Yohanes 1 ayat 8-10, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Nah, masa mengaku dosa itu menghina darah Kristus? Lantas bagaimana seseorang akan menerima pengampunan Tuhan kalau dia tidak mengaku dirinya berdosa? Saudara-saudara, kita ini orang berdosa. Akui dan sadari itu. Pembenaran Kristus tidak mengubah natur kita. Itu hanya mengubah status kita. Pembenaran Kristus bukan mengubah natur kita, tapi mengubah status kita. Natur kita tetap sama dengan manusia pada umumnya. Kita manusia berdosa. Tapi bedanya kita dengan orang yang tidak percaya adalah mereka tidak memiliki status sebagai orang yang dibenarkan. Jadi Pak GL harus mampu membedakan sebenarnya antara natur dan status. Keberadaan dosa kita sudah semenjak kita dikandung dari rahim ibu kita. Ini jelas dalam Mazmur 51 ayat yang ke-7. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Ayat ini mau memberi pesan kepada kita bahwa dosa bukanlah sesuatu yang kita dapatkan setelah kita lahir. Dosa adalah keadaan atau natur alamiah yang ada di dalam kita semenjak kita dikandung di dalam rahim ibu kita. Di dalam Kristus, orang-orang dengan natur dosa ini menerima yang namanya justifikasi. Justifikasi adalah satu penetapan status. Itu kita miliki saat kita mewarisi atau memiliki iman setelah kita lahir. Jadi kita orang Kristen bukanlah menghina Yesus saat kita mengakui diri kita berdosa. Itu fakta kok. Malah itulah kebenaran kita satu-satunya di hadapan Tuhan, yaitu kita orang berdosa. Kita munafik, kita sok suci, kita arogan, kita kurang peduli, kita orang berdosa. Dengan demikian, layaklah kita berseru kepada Tuhan Yesus, Tuhan kasihanilah aku, sebab aku ini orang berdosa. Atau menurut Pak GL, apakah kita tidak perlu mengaku dosa? Kita hanya perlu berhenti berbuat dosa tanpa perlu mengaku dosa? Itu namanya membuat firman Tuhan menjadi pendusta.
Jelas-jelas kita orang berdosa yang menerima pembenaran, tapi tetap orang berdosa. Kita patut mengakui diri berdosa. Pengampunan Tuhan tidak hanya kita terima dalam satu hari, lalu ketika jatuh dalam dosa, kita nggak perlu lagi minta ampun atau mengaku dosa. Itu ajaran sesat. Darah Kristus tidak terhina saat seseorang mengaku dosa. Jika ditanya apakah hal yang benar dari manusia yang memang milik manusia itu sendiri, jawabannya adalah manusia itu berdosa. Itulah kebenaran kita. Roma 7 ayat 14-18. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Paulus mengakui bahwa dirinya sendiri bukanlah orang benar secara natur. Dia secara natur adalah orang berdosa. Jadi saudara harus paham bahwa kita secara natur orang berdosa, tapi secara status orang benar. Inilah doktrin justifikasi, pembenaran oleh iman. Lantas apakah ini berarti orang percaya hanya dibenarkan dan ditinggalkan Tuhan tetap dalam keadaan atau naturnya berdosa? Jawabannya tidak. Karena ketika kita percaya kepada Yesus, kita juga menikmati berkat yang namanya santifikasi atau pengudusan oleh Roh Kudus. Orang Kristen menerima berkat pembenaran dan pengudusan oleh Roh Kudus. Pembenaran kita nikmati di saat kita percaya kepada Yesus Kristus. Pengudusan kita nikmati semenjak kita percaya sampai kita meninggal dunia. Maksudnya, Roh Kudus yang turun ke atas hidup seseorang percaya akan bekerja menuntun, memproses, menolong, mendidik, seperti seorang ibu yang membesarkan seorang anak. Demikianlah Roh Kudus, pribadi ketiga Allah Tritunggal, mendewasakan iman kita sepanjang hidup kita, yang prosesnya itu berakhir di saat kita mati dan sempurna di saat kita bangkit. Roma 6 ayat 5-8. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Saudara-saudara, ketika seseorang percaya hidupnya itu menerima status sebagai orang benar di dalam Kristus, dia juga menerima pengudusan oleh Roh Kudus. Dan ketika dia mati, kematiannya itu adalah kematian yang sama dengan Kristus. Kenapa? Karena sewaktu dia hidup, hidupnya telah menjadi milik Kristus. Dengan demikian, kematiannya juga menjadi kematian yang sama dengan kematian Kristus, yaitu kematian yang agung, kematian yang mulia. Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dan yang akhirnya juga orang itu akan menerima kebangkitan sebagaimana Kristus telah bangkit. 2 Tesalonika 2 ayat 13. Akan tapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Saudara-saudara, perhatikan kata roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Jadi Paulus sendiri membedakan antara roh yang menguduskan dan dalam kebenaran yang kita percaya, yaitu kebenaran keselamatan di dalam Kristus Yesus, kebenaran firman Allah, janji-janji Allah di dalam firman-Nya. Itu semua kebenaran yang kita percaya. Dan Roh Kudus, roh yang menguduskan, itu menyertai orang percaya di dalam kebenaran itu. Jadi saudara kalian yang sudah mengamini apa yang dikatakan oleh Pak GL, bahwa mengaku dosa itu menghina darah Kristus, itu salah. Minta ampun sama Tuhan dan sadari sekarang juga bahwa kamu sekalian, termasuk saya, kita semua adalah orang berdosa, hina dina, celaka, cacing-cacing tanah yang hanya pantas masuk neraka. Tapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia menyelamatkan orang yang percaya kepadanya. Dan saya, Anda, orang berdosa, sangat beruntung karena memiliki kesempatan untuk mengenal Kristus Sang Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengasihi orang berdosa ini. Sekian video saya, jangan lupa share dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.